Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat RPP daring satu lembar menggunakan template dengan sangat mudah sekali. Di sini saya akan mencontohkan satu buah RPP yang sudah saya buat untuk pembelajaran daring yang menggunakan template RPP daring satu lembar. Di bagian atas ini ada nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu. Kemudian ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Kemudian yang bagian ketiga ada penilaian. Kemudian di bagian bawah ada keterangan nama guru dan nama kepala madrasah. Seperti inilah contoh RPP daring yang akan kita buat nanti menggunakan template yang sudah saya sediakan. Baiklah, akan kita mulai. Langkah pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan yang namanya materi yang bisa Bapak Ibu ambil dari buku yang terbaru yang sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Yang mana di situ sudah tersedia baik itu KIKD, ada pemetaan, kemudian materi pokok dan tujuan pembelajaran, agar Bapak Ibu lebih mudah nanti dalam mengisi materi atau submateri di bagian template. Seperti ini sudah ada indikator dan tujuan. Ini yang bisa kita masukkan nanti ke dalam template. Kemudian selanjutnya kita akan membuat yang namanya materi pokok atau submateri berikut kata kerja operasional yang digunakan. Ini untuk mempermudah nanti dalam kita menginput template dari RPP daring satu lembar tersebut. Materi pokok dan kata kerja personal ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari buku atau dari silabus yang sebelumnya Bapak Ibu buat. Nah, setelah materi pokok atau submateri dan kata kerja personal ini sudah dibuat, kita langsung masuk ke cara mengisi template RPP daring satu lembar. Nah, ini adalah layout dari RPP daring satu lembar. Di set pertama ini ada isian database. Ini akan kita isi di bagian warna putih. Kemudian di set kedua ini ada RPP yang nanti akan bisa kita print out untuk kita gunakan. Kita akan mulai mengisi database yang warna putih. Nama satuan pendidikan disesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu guru. Saya mengajar di MAN 4 Hulu Sungai Utara. Ini berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian mata pelajaran saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di kelas 10 semester ganjil tahun 2020-2021. Ini nanti bisa disesuaikan dengan nama satuan pendidikan dan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian nama kepala madrasah, dan NIP kepala madrasah. Ini yang nanti harus Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu supaya mudah untuk mengisinya. Nah, jika terjadi seperti ini, di depan NIP ditambah tanda petik 1 agar nanti NIP-nya bisa muncul semuanya seperti ini. Kemudian nama guru, nama Bapak Ibu sendiri, kemudian kota dan tanggal dibuat RPP. Sini saya mencontohkan 20 Juli 2020.
Di sebelah kanan ini ada pembelajaran menggunakan. Nah, ini sesuaikan dengan pembelajaran daring di madrasah atau sekolah Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu menggunakan WhatsApp, berarti di sini silakan isi WhatsApp. Atau ada yang menggunakan e-learning, bisa diisi sini e-learning. Kebetulan di madrasah saya menggunakan Google Classroom. Jadi saya mengisi Google Classroom. Kemudian di bagian kedua, di sini ada sub materi, materi pokok atau sub materi, kemudian ada alokasi waktu, dan di sebelahnya ada teks pelengkap tujuan pembelajaran. Ini nanti otomatis terisi jika kita sudah mengisi di bagian materi pokok atau sub materi. Di set 2, jika sudah mengisi database di set 1, maka di bagian nama satuan pendidikan, mata pelajaran, semester dan kelas sudah terisi otomatis. Kemudian di bagian bawah, di bagian nama guru, nama kepala madrasah pun sudah terisi otomatis. Sekarang kita akan melakukan copy paste dari materi dan tujuan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita copy, kita paste di bagian sub materi. Nah, di sini ada sudah otomatis terisi untuk tujuan pembelajaran. Untuk alokasi waktu, sesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan oleh madrasah Bapak Ibu guru. Kebetulan di madrasah kami untuk semester pertama menggunakan kurikulum darurat COVID-19, yang mana pada satu kali pertemuan yang biasanya 2 jam pelajaran, satu kali pertemuan sekarang hanya 1 jam pelajaran, 1 JP 45 menit. Kemudian di bagian set 2 kita cek semuanya. Materi sub materi sudah terisi. Kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Alokasi waktu 1 JP 45 menit. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Kita cek di bagian kegiatan pendahuluan. Di sini sudah terisi melalui Google Classroom dan sebagainya. Nah, ini di bagian kegiatan pendahuluan, di bagian kegiatan inti, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di madrasah masing-masing. Saya membuat desain pembelajaran menggunakan Classroom seperti ini. Jadi ini bisa dimodifikasi, silahkan Bapak Ibu edit, bisa ditambah, bisa dikurang. Kemudian di bagian penutup juga bisa disesuaikan. Kemudian bagian penilaian ini juga bisa disesuaikan dengan pembelajaran yang Bapak Ibu guru lakukan di madrasah masing-masing. Terakhir, kita akan melakukan cetak RPP otomatis dari template yang sudah kita buat. Hanya membuat mengkopas materi dan submateri, kita sudah bisa mencetak keseluruhan RPP yang kita buat ini. Untuk mencetaknya, di bagian atas di sini ada angka 1. Kalau diklik ini tersembunyi, kalau diklik ada angka 1, berarti ini untuk RPP halaman 1 atau RPP yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, ini silahkan dicetak nanti Bapak Ibu. Untuk ukuran kertasnya ukuran A4 ya. Nah, saya biasanya untuk cetak sebelum ke printer, saya cetak ke PDF dulu, atau Bapak Ibu bisa langsung cetak ke printer boleh. Untuk halaman 2 kita coba 1 kita ganti 2, akan otomatis terisi. Ini ada kesalahan di alokasi waktu.
seperti ini. Ini yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah, kita cek lagi. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, silakan Bapak Ibu cetak lagi untuk halaman 2. Begitu juga dengan halaman selanjutnya, halaman 3, halaman 4 sampai halaman terakhir, halaman 13. Nah, silakan Bapak Ibu cetak per lembar sesuai dengan banyaknya submateri yang Bapak Ibu buat untuk semester pertama ini. Tambahan yang perlu diperhatikan, di bagian tadi kita membuat kata kerja operasional. Ini gunanya untuk membantu dalam mengisi atau membuat tujuan pembelajaran. Contoh di bagian nomor 3 ini kata kerja personalnya mengidentifikasi. Berarti untuk mencetak RPP halaman 3, Bapak Ibu harus menggedik secara manual di bagian tujuan pembelajaran. Di sini pada template ini tersedia menganalisis, karena di tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang ketiga ini kata-katanya mengidentifikasi, berarti harus kita ganti mengidentifikasi untuk khusus halaman 3. Silakan Bapak Ibu cetak. Begitu juga untuk halaman-halaman yang lainnya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan kata kerja operasionalnya ini agar tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Sampai di sini tutorial yang saya share kali ini, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu guru semua. Nanti file template ini insya Allah akan saya sediakan linknya pada deskripsi YouTube ini. Terima kasih telah menonton video saya. Silahkan klik like dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi